as what we expected before. Ila hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Let's move to the next agenda. Is reciting Solawat Nuril Anwar will be led by Mr. Zainuddin. For Mr. Zainuddin, time is yours. Oke, yuk Mbak Wahbatil Afiko. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar diryatil aghyar wa bil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi al-adhari wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, now we are moving to the next agenda, which is presentation from the each directors of competitions that will be directed by our friend, Miss Ila Mahfiroh, as the moderator in today's agenda. For Miss Ila Mahfiroh, time is yours. Good morning, everyone. It's my pleasure to be moderator for this technical meeting of National English Festival 2021. I'm Ila Mahfiroh on behalf of English Student Association University of Islam Malang. I'm glad that you are coming to this meeting and I appreciate how enthusiastic you are. Dear happy audiences, I will start the event and manage the presentation today. But before that, I will inform you that we have a Q&A session for about 30 minutes after the presentation from each director competition is over. You can put them in the chat box and the question will be read in the last session of our meeting. Okay guys, since everyone is here, let's get ball rolling. The first presentation is coming from storytelling competition. Please join us in welcoming Miss Laili Maratus. For Miss Laili, time is given. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for the chance given. Okay, here, my name is Laima Ratu Soleha. I would like to explain you all about the regulation and all general rules in this competition. For the first is next.
Well, dear ladies and gentlemen, I do apologize for the inconvenience. Okay, let me continue to explain you all. For the first regulation is participants are active student at junior high school or senior high school throughout Indonesia. Jadi semua peserta adalah murid aktif dari junior high school maupun senior high school seluruh Indonesia. For the second, the registration fee is non-refundable. Jadi semua pembayaran pada registrasi itu tidak boleh diminta kembali. For the third, the participants are allowed to use props and costumes to support the story. Jadi poin yang ketiga ini, semua peserta diperbolehkan untuk menggunakan properti yang diperlukan untuk ceritanya masing-masing. Dan for the fourth is participants must make and use delegation number when presenting the story, or committee do not facilitate delegation number. Jadi di poin nomor 4 ini semua peserta harus menggunakan nomor delegasi yang sudah
diberikan kepada semua peserta di grup masing-masing. Jadi panitia tidak memfasilitasi nomor delegasi. Peserta bisa membuat sendiri. For the next is general rules. For the first, participants must send the story text to storytelling.smpnef21@gmail.com for junior high school and storytelling.smanef21@gmail.com for senior high school. Jadi, pengumpulan text story dikumpulkan di email yang sudah tertera. Untuk tingkat SMP itu pada storytelling.smpnef21@gmail.com, dan untuk SMA storytelling.smanef21@gmail.com. For the next, file format name submitting story text is storytelling.nef 2021 _ complete name _ delegation number _ school name _ elimination round. Jadi jika ingin mengumpulkan story text atau text storytelling yang sudah dibuat oleh peserta, itu menggunakan format nama storytelling.nef 2021 _ complete name nama lengkap _ nomor delegasi _ school name, nama sekolah masing-masing, dan _ elimination round. And for the third is the participants are prohibited to read the text during performance. Jadi semua peserta storytelling tidak diperbolehkan untuk membaca teks yang sudah dibuat. Jadi peserta harus menghafal atau setidaknya tidak boleh melihat teks during performance. And for the fourth is the video which is submitted must be original. Nah, di sini jika peserta ingin mengumpulkan video yang mau dikumpulkan harus benar-benar original. Jadi tidak ada editan berbentuk apapun, maupun itu kayak editan seperti background-nya atau audionya. Audio boleh dipakai ketika peserta presenting. Jadi tidak boleh dipakai pas diedit begitu. Jadi for the fifth, disqualifications will be applied to any participation who break the rules. Jadi untuk peserta yang tidak mematuhi semua peraturan akan didiskualifikasi. For the next is video link submission is submitted from Google Form. Jadi pengumpulan video link dikumpulkan melalui Google Form. Nanti kita akan umumkan di grup masing-masing. For the next will be mechanism of competition. Jadi di sini yang pertama, for the first is participations must present based on the team from the committee. Jadi sesuai tim yang sudah diberikan oleh panitia kemarin, yaitu elimination round itu free team, dan untuk final round-nya itu Indonesian Fairy Tale. Yang for the second, participants time 5 to 7 minutes for performing. Jadi semua peserta itu punya waktu minimal 5 menit untuk perform dan maksimalnya itu 7 menit. For the third is the video must be uploaded on December 5, 2021 at 8 till 10. Jadi pengumpulan video pada tanggal 5 Desember 2021 pada jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Di sini juga ada assessment of the competition. Jadi aspeknya itu ada story atau cerita, detailnya itu ada story election, comprehension, dan improvisation. Yang kedua itu ada language aspect, jadi kayak kebahasaan.
Detailnya itu pronunciation, grammatical, fluency, dan intonation. For the third, ada expression atau ekspresi mimik muka para peserta. Detailnya itu ada expression, gesture, and body movement. For the fourth, itu ada vokal. And detailnya itu ada rhythm, sound, punctuation, and vocal distinction. And for the last is performance. Detailnya itu ada custom and property. For the next, is round and theme of storytelling competition. Okay, here there are 2 rounds in this competition. For the first is elimination round, and for the second is final round. Di eliminasi round ini, for the first, no limitation participant. Jadi semua partisipasi itu tidak ada batas. And for the second is the team is free. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semua tim di elimination round ini itu bebas. Jadi yang memilih sendiri itu peserta. And for final round itu only 10 participants from each junior high school and senior high school. Jadi di setiap jenjang baik SMP maupun SMA itu dipilih 10 peserta yang masuk ke final round. And then for the second is team is Indonesian Fairy Tale. Jadi tim untuk final round yang masuk peserta yang masuk ke babak final itu temanya Indonesian Fairy Tale. For the next, here there is scoring rubric. Jadi nilai kalian ini seperti ini. Story-nya itu 0 sampai 20%, language aspect 0 sampai 20%, expression juga sama, vokal dan performance juga sama. For the next is storytelling competition schedule. Jadi elimination round-nya on the 5th of December 2021 and final round-nya on December 8, 2021. Eliminasi round-nya itu pada tanggal 5 Desember jam 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat, dan untuk babak finalnya itu pada tanggal 8 Desember 2021 pada jam 12 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Next, Mbak. And for the next will be rundown storytelling competition. For the 3rd December 2021 at 7 until 8 p.m. Story text submission by all participants, junior high school and senior high school. Jadi pada tanggal 3 Desember 2021 pada jam 7 pagi sampai jam 8 malam adalah waktu peserta untuk mengumpulkan semua teks storytelling. And for the 5th December 2021, 8 until 10 p.m. Uploading video performance by all participants from each Instagram account. Jadi penguploadan videonya itu pada tanggal 5 Desember jam 8 sampai jam 10 pagi. For 11 o'clock till 12:30 is giving all story text and link of the video performance to the judge. Jadi ini waktunya panitia untuk membagikan semua storytelling text dan link video peserta kepada juri masing-masing. For the next, on 7 of December 2021 at 10 a.m.,
is the committee announce the winner through each WhatsApp group. Jadi nanti semua pemenang pada elimination round akan diumumkan pada tanggal 7 Desember jam 10 pagi. For the next day will be the story text final round submission at 7 till 9 PM. Jadi di sini pengumpulan teks untuk finalnya itu pada jam 7 sampai jam 9. Dan untuk penguploadan videonya itu pada jam 12 sampai jam 2 siang. Dan untuk pemberian semua link dan teks final round-nya itu ke juri pada jam 15 sampai 16, jadi jam 3 sampai jam 4 sore. And the 13th of December 2021 at 8 till 10:30 will be the closing and winner announcement of NEF. Jadi closing, penutupan dan pengumuman semua pemenang di lomba NEF itu pada tanggal 13 Desember 2021 dari jam 8 sampai jam 10.30, jam setengah 11. For the next is name of judge. Jadi yang for the first, Mem Fepti Ismiatun, for the second, Mem Zuriatun Nikmah, and for the third, Mr. Aditya Kurnia Waluya. Okay, for the next, maybe that's all from storytelling. Thank you and keep spirit alive for all participations. Okay, thank you very much for the nice presentation. If you guys have any questions, please put them in the chat box with the format name_institution_questions. Okay, the next presentation is from the Director of Speech Competition. For Ms. Mahabatul Afikoh, time is yours. Okay, thank you very much for the chance. I am Mahabudul Afiko as the coordinator of Speech Contest, National English Festival 2021. I will explain about regulation in speech contest. Okay, next. Okay, the regulation first. The participants of speech contest are active junior high school or equivalent students and active senior high school students or equivalent. Oke, jadi yang pertama tentunya para peserta itu haruslah siswa yang aktif di SMP sederajat maupun SMA sederajat. And the second, participants must always use the participant number at the time of the contest. Jadi saat teman-teman tag video, semua peserta harus mengenakan nomor urut yang sudah kami berikan di grup masing-masing. Tentunya seperti yang dijelaskan oleh panitia Stortel sebelumnya, nomor urut peserta itu dibuat sendiri oleh peserta. Panitia hanya memberikan nomor urutnya saja. Oke, next, the registration fee is non-refundable. Jadi nggak bisa kalau semisal peserta itu mengundurkan diri atau tiba-tiba berhalangan sakit, itu uangnya tetap nggak bisa dikembalikan. Tapi bisa jika digantikan oleh peserta yang lain, tentunya konfirmasi terlebih dahulu kepada kami, panitia. And then, no booking system. Jadi nggak ada booking system, langsung bayar uang registrasi yang sudah kami tentukan, kemudian isi Google Form-nya. Next. General rules. First, participant must wear the identity uniform
of their respective schools for junior high school and also senior high school students. Alternatively, students wear white and dark blue uniforms for junior high school students and white and gray uniforms for high school students if the school doesn't use identity uniforms. Jadi saat tag video, para peserta itu harus memakai seragam identitas dari masing-masing sekolahnya. Semisal ini dari SMA Bakti Luhur gitu, seragam identitasnya pakai batik coklat. Nah, itu yang dipakai saat tag video berlangsung. Nah, jikalau dari sekolahnya nggak ada seragam identitas, untuk peserta dari SMP, teman-teman bisa pakai seragam putih biru. Kemudian untuk yang dari SMA, teman-teman bisa pakai seragam putih abu-abu. And next, the participant must pay the registration fee according with the applicable agreement. Jadi udah tentunya ya semua yang bergabung di sini udah pasti udah bayar registrasi sesuai yang sudah kami tentukan. And then no limitation participants. Jadi setiap sekolah itu bebas mau mengirimkan delegasi sebanyak apapun itu bebas, nggak ada limitasi dari kita. And next. Specific rules during competitions. First, participant must always use the participant number at the time of the contest. Jadi yang seperti sudah saya jelaskan sebelumnya saat take video, peserta wajib memakai nomor urut pesertanya. Participant must send the text of speech contest via email speechnef2021smp@gmail.com for JHS or junior high school, and via email speechnefsma2021@gmail.com for SHS or senior high school on Friday, December 3rd, 2021 for the elimination round script. Jadi pada tanggal 3 Desember 2021, semua peserta baik SMA maupun SMP harus mengumpulkan naskah pidatonya ke masing-masing email yang sudah kami tentukan. speechnef2021smp@gmail.com untuk peserta SMP dan speechnefsma2021@gmail.com untuk yang SMA. Dengan ketentuan format saat mengirim email sebagai berikut, yaitu speechnef2021 underscore nama lengkap atau full name, kemudian underscore participant number atau nomor urut peserta, dan juga underscore elimination round atau babak eliminasi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu the submitted video must be original with one take video without editing. Nah, ini sama ketentuannya seperti lomba storytelling, tidak ada editing sama sekali, baik itu dari pencerahan maupun yang lain-lain. Misalkan di awal ditambahkan welcome, this is my video or whatever something kind of like that, itu nggak boleh ya, benar-benar harus yang pure, murni, sekali take gitu. Okay, and next, speech videos must be posted on Instagram social media. You can also borrow accounts, and Instagram accounts cannot be locked or confidential. Jadi untuk penguploadan video peserta speech contest itu melalui Instagram. Kemudian bagi teman-teman yang nggak punya Instagram gimana? Boleh nih teman-teman pinjam Instagramnya temennya atau juga Instagram langsung dari sekolahnya gitu ya. Dengan syarat akunnya itu nggak boleh dikunci gitu. And next. The title of uploaded video is speech contest show, final run or elimination by full name, school origin, participant number. Jadi saat upload di Instagram, teman-teman itu harus mencantumkan sebagai berikut speech contest show, kemudian garis strip, final round ataupun elimination round sesuai dengan babak yang sedang diikuti gitu ya. Kemudian by oleh full name, nama lengkap pesertanya, school origin, asal sekolahnya dari mana, kemudian nomor urut pesertanya. Nah, don't forget the NEF Instagram to tag the NEF Instagram account at NEF_Unisma and also ESA Instagram at ESA Unisma. Kemudian saat teman-teman upload di Instagram itu jangan lupa setelah menuliskan caption yang sudah kami tentukan di atas, jangan lupa untuk tag Instagramnya NEF, yaitu @NEF ESA Unisma, dan juga tag Instagramnya ESA Unisma. Kemudian
juga menyertakan include the hashtag. Ini di sini ada 3 hashtag yang sudah kami tentukan. Yang pertama yaitu NEF Speech Competition 2021, kemudian hashtag National English Festival 2021, dan juga NEF_ESA_UNISMA. Required to fill out videos uploaded without checking to Instagram yang udah kami sebutkan di atas, dan juga tidak menyebutkan 3 hashtag yang sudah kami tentukan di atas, maka teman-teman akan didiskualifikasi atau enggak dikoreksi sama sekali videonya. Jadi ketentuannya sebagai yang sudah saya sebutkan di atas, setelah menuliskan caption, kemudian menyertakan hashtag dan juga tag Instagram yang sudah saya sebutkan di atas. Oke. Participant must submit videos on time. Jadi nggak ada kelonggaran waktu ya, harus benar-benar tepat waktu seperti yang sudah kami tentukan. Nah, untuk lengkapnya nanti akan kami jelaskan di akhir di rundown-nya. And then participant must send the script to the specified email and specified date and time for the elimination round. Jadi semua peserta itu harus mengirimkan naskahnya sesuai dengan email yang sudah kami tentukan. Kalau yang untuk babak eliminasi, tadi udah kami sebutkan pada tanggal 3 ya. Oke, and next, disqualification will be applied for any participations that violates the rules. Jadi semua saja peserta yang nggak mematuhi peraturan, tentunya akan kami diskualifikasi. Nah, peraturannya tadi udah kami sebutkan di atas. Next. Oke, mechanism of the competition. Mekanisme kompetisinya itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, mechanism of the speech presentation is presented at least 5 minutes and maximally 7 minutes. Jadi untuk peserta upload videonya itu harus minimalnya 5 menit ya, dan nggak boleh lebih dari 7 menit. Oke, participant must always use the participant number at the time of the contest. Sama kayak yang awal tadi, peserta harus selalu memakai nomor urut pesertanya saat tag video berlangsung. Kemudian, video must be original with one take video without editing. Jadi nggak boleh diedit videonya. And next. I'm sorry because there is a busy sound in outside. I'm sorry if my voice is not really clear. Okay, I will continue. The assessment of speech contest. Ini adalah penilaian dari speech contest. Nah, di sini ada tiga poin ya. Yang pertama ada konten, ini 40%. Kontennya itu terdiri dari introduction-nya. Introduction-nya itu bisa menarik nggak sih? Bisa kayak menarik juri atau perhatian yang lainnya gitu. Kemudian body-nya ini masuk dari isi ya, isi yang dibawakan oleh pesertanya. Naskahnya seperti apa, topiknya seperti apa gitu. Sesuai nggak sih dengan tema yang sudah kami tentukan gitu ya. Kemudian kesimpulannya ini apakah selaras, sejalan dengan yang sudah disampaikan di atas gitu. Kemudian untuk poin yang kedua yaitu ada manner, yaitu 30%. Ini ada eye contact, ada body language, time, and also intonation. Jadi saat tag video itu peserta juga dinilai gimana sih peserta itu, apa diem aja atau gerak-gerak sesuai dengan naskah yang sedang dibacakan gitu ya. Jadi harus sesuai dan menarik ya tentunya. Oke, and then the last itu ada language atau bahasa yang digunakan itu 30% nilainya. Yang pertama ada grammar, kemudian ada vocabulary, and also clarity, pronunciation. Nah, jadi untuk grammarnya, ini teman-teman naskahnya yang dipakai itu memakai grammar yang benar nggak sih? Kemudian memakai kosakata yang sesuai, yang cocok nggak sih dengan konteks kalimat yang dipakai gitu ya. Nah, kemudian untuk pronunciation ini udah pasti ya, harus pakai pronunciation, pengucapan yang benar. Oke, next. Okay, terms of speech competition, lose your limit, create your creativity, and lead the way to the new look of Indonesia. Jadi untuk babak eliminasi, semua peserta ya, ini SMA, baik SMP, ini bebas membuat naskahnya sendiri, meliputi 4 subtema yang sudah kami tentukan. Yang pertama itu ada culture atau budaya, terus ada ekonomi atau
Oke, mohon maaf untuk gangguannya, saya lanjutkan di sini ya. Nah, untuk tema finalnya sendiri untuk JHS yang pertama ada self strategies to be a creative student in the new look of Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada the most appropriate ways in using social media. Jadi di sini untuk babak final ada pilihan, ada dua nih. Jadi teman-teman bisa memilih dari salah satunya, jangan dipakai kedua-duanya ya. Oke, untuk yang senior high school ada dua juga. Yang pertama yaitu be creative in passing global culture. And then yang kedua, yet devotion in the creative economy. Oke, jadi untuk yang senior high school atau SMA juga sama. Tema untuk babak finalnya itu ada dua ya. Teman-teman bisa memilih dari salah satunya. And next. Oke, next. Nah, ini babak dari speech contest. Babaknya ada dua, yaitu elimination round, babak eliminasi, dan juga final round atau babak final. Oke, yang pertama yaitu participation must make a speech comparison time for the elimination round according to the provision set by the committee. Jadi di babak eliminasi ini teman-teman peserta harus membuat teks speech contest sesuai dengan tema yang sudah kami tentukan ya. Okay, in taking videos, participant must wear the specified uniform and always wear the participant number. Jadi saat video, teman-teman peserta harus memakai seragam identitasnya. Kemudian harus memakai nomor pesertanya. Nah, yang ketiga, durasi maksimal dari speech contest sendiri itu adalah 7 menit, nggak boleh lebih daripada 7 menit itu, dan nggak boleh kurang dari 5 menit. Nah, oke, then the submitted video must be original with one take video without editing video. Jadi untuk penghapusan video sudah saya jelaskan tadi ya, nggak boleh ada editing. Next, participant must send the text of the speech via email. Ini sudah kami jelaskan tadi ya. Insya Allah teman-teman udah paham. Nanti kalau nggak ada yang nggak dipahami bisa ditanyakan nanti. Kemudian yang keenam, the submission of the speech contest elimination round script to email according to the predetermined school level. Jadi dalam submit atau mengirimkan teksnya itu teks sesuai babaknya ya, itu ke email yang sudah kami tentukan di atas. Untuk yang selanjutnya yaitu must copy the video link on Instagram to the specified Google Form. Jadi nanti saat tanggal 3 Desember kami akan mengirimkan link Google Form yang harus diisi oleh semua peserta. Isinya yaitu link, kopian link Instagram, video Instagram yang sudah teman-teman buat. Next. Oke, yang selanjutnya adalah babak final. Nah, in taking videos, participant must wear the specified uniform and always wear the participant number. Sama seperti babak eliminasi, saat babak final juga harus memakai seragam identitas dan juga nomor urut pesertanya. Oke, then maximum duration of speech is 7 minutes. Mohon maaf, sebelumnya suara saya ini nggak jelas atau gimana ya? Atau hanya di salah satu peserta saja atau semuanya? Oke, sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Apa udah jelas?
Sudah, Kak. Oke, saya lanjutkan. Next. Number 4 ya. Send the final round of speech to email according to the school level on Wednesday, 8 December 2021 with speech format NAF 2021 underscore full name underscore participant number and underscore final round. Jadi untuk mengirimkan videonya, teman-teman mengirimkan teksnya maksud saya itu harus sesuai dengan format yang sudah kami tentukan dengan format NAF 2021, nama lengkap, kemudian nomor peserta dan juga final round atau babak final itu pada tanggal 8 Desember. Nanti jamnya akan kami jelaskan di rundown lebih jelasnya. Kemudian uploading atau posting videos on Instagram on time, sama harus on time, nggak boleh telat. Oke. Must to copy the video link on Instagram to the specified Google Form. Otherwise, it is considered void. Jadi harus mengisi Google Form-nya ya. Nanti Google Form-nya itu akan kami bagikan saat tanggal 8 atau tanggal 5 gitu. Oke, and next, only 15 participants from each JHS atau SHS. Jadi cuman 15 peserta terbaik yang masuk di babak final dari setiap tingkatan lomba SMP maupun SMA. Semuanya diambil 15 peserta saja. Next. Oke, kemudian ini speech contest schedules. Yang pertama yaitu babak eliminasi. Babak eliminasinya pada tanggal 5 Desember 2021 jam 7 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat. Jadi saat pengumpulan videonya itu tanggal 5 Desember. Nah, teman-teman, waktu pengumpulan videonya dan juga linknya itu dari jam 7 sampai dengan jam 9. Nggak boleh lebih daripada jam yang sudah kami tentukan. Nah, untuk babak finalnya sendiri itu di hari Rabu tanggal 8 Desember. Iya. Tanggal 8 Desember ya, sebentar. Mohon maaf terkendala sinyal. Oke, jadi finalnya sendiri itu di hari Rabu ya. Jamnya jam 10 sampai dengan jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Oke, sudah next. Ya. Ini adalah random speech contest. Yang pertama yaitu lagi. Sebentar ya teman-teman, masih terkendala sinyalnya. Oke, untuk randonya sendiri yang pertama tanggal 3 Desember 2021 jam 7 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat. Acaranya atau kegiatannya yaitu text submission by all participants JHS and also SHS for elimination round. Jadi tanggal 3 itu semua peserta dari SMP maupun SMA harus mengirimkan teks pidatonya untuk babak eliminasi saja. Nah, oke. Kemudian yang kedua tanggal 5 Desember 2021 pada jam 7 sampai dengan jam 9 kegiatannya yaitu uploading video performance by all participants from each Instagram account. Jam 7 sampai jam 9 para peserta semuanya harus mengupload video atau mengunggah videonya
video penampilannya di Instagramnya masing-masing. Ketentuan Instagramnya sudah kami jelaskan tadi ya. Oke, untuk jam 9 sampai dengan jam setengah 11 waktu Indonesia Barat. Itu adalah waktu kami bagi para panitia untuk memberikan teks pidato kepada para juri. Untuk selanjutnya, oke, selanjutnya yaitu tanggal 7 Desember 2021 pada jam 10, the committee announced the winner through each WhatsApp group. Jadi tanggal 7 Desember, panitia itu akan mengumumkan pemenang dari babak eliminasi yang masuk ke babak final via WhatsApp group SMP sendiri dan juga SMS dan juga SMA sendiri. Nanti akan kami umumkan pada jam 10 tanggal 7 Desember. Oke, selanjutnya tanggal 8 Desember 2021 jam 7 sampai dengan jam 9 text for final round submission. Jadi tanggal 8 jam 7 sampai jam 9 itu waktu bagi semua peserta untuk mengirimkan teks final round. Dengan ketentuannya tetap sama, dikirim ke email yang sudah kami tentukan sesuai dengan tingkatan lombanya SMP atau SMA dengan ketentuan format pengiriman naskah sesuai yang sudah kami jelaskan di atas. Nah, untuk jam 10 sampai dengan jam 3 sore itu adalah waktu bagi para peserta untuk upload video performance atau video pidatonya ke Instagramnya masing-masing. Kemudian pada jam 15 sampai 16 atau jam 3 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Barat, the committee give all text links to the judges. Jadi semua panitia akan memberikan teksnya dan juga link video Instagram kepada juri. Kemudian yang terakhir yaitu tanggal 13 Desember 2021 jam 8 sampai jam 10.30 itu adalah closing dan juga winner announcement of National English Festival. Jadi tanggal 13 itu adalah waktu yang ditunggu-tunggu bagi semua peserta yang masuk babak final tentunya. Untuk mengetahui siapa sih pemenang dari National English Festival ini. Nah, untuk jamnya sendiri ini tuh bisa selesainya bisa lebih lama atau mulainya juga bisa dirubah ya. Nanti untuk pastinya jamnya akan kami sampaikan lagi. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian di speech contest sendiri ini ada 3 juri, name of judges. Yang pertama yaitu Mr. Muhammad Imron Azani, MED. Kemudian yang kedua ada Mr. Muhammad Yunus, SPD MPD. Dan yang ketiga ada Miss Fitri Awaliatus Soliha, SPD MPD. Nah, itu tadi adalah juri, ketiga juri dari speech contest. And next. Oke, kira-kira itu tadi yang bisa saya jelaskan kepada semua peserta dan juga panitia. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Ila. Okay, thank you for the clear explanation for Ms. Mahabatul Afiko. Dear audiences, the last presentation will be present by the director of the Olympiad competition. Please welcome Mr. Aryun Jauhari. Time is given. All right, thank you so much for Ms. Ilham Alvira. Okay, can you hear my voice, everyone? Yes, sir. Okay. Yeah, it's clear. Thank you so much for your response, Mister, and for all of you, the teachers here. All right. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, good morning for all of you all. Okay, so I am here, Muhammad Aryan Jawhari. I am the coordinator of Olympiad, competition. Okay, so teman-teman, para pendamping, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan para peserta dan para panitia, saya di sini akan mempresentasikan tentang Olimpiad, ya. Jadi di Olimpiade kali ini 2021 kita mengambil tema Lose Your Limits, Create Your Activity, and Look Toward the New Look of Indonesia. So it means jadi untuk NIF Olimpiade tahun ini kita mengambil tema yang seperti ini. Bisa lanjut slide? Panitia bisa lanjut slide-nya. Oh, maybe there is something trouble here. I'm so sorry. Okay, we wait for a moment, everyone. Okay. Oke, jadi sambil menunggu dari panitia membenarkan tentang slide-nya karena mungkin terkendala signal atau teknis. Jadi untuk tahun 2021 Olimpiad ya kita adakan untuk tahun ini yaitu untuk seluruh peserta SMP, SMA di seluruh Indonesia. Jadi Olimpiade kali ini itu tesnya bentuknya pilihan ganda atau multiple choice. Oke, untuk soalnya nanti saya jelasin di slide selanjutnya dengan sistem seperti apa, terus pakai apa nanti seperti itu ya. Jadi untuk Olimpiade tahun ini diikuti hampir lebih 150-an ya dari jenjang SMP sama SMA. Maaf ada gangguan. Oke, jadi saya akan melanjutkan presentasi saya. Oke, untuk aturan umum ya, peserta harus merupakan siswa atau siswa aktif SMP dan SMA sederajat se-Indonesia. Oke, jadi untuk jenjangnya itu SMP sama SMA sederajat seluruh Indonesia. Peserta harus membayar biaya pendaftaran pasti untuk seluruh peserta yang sudah hadir di sini dan para pendamping itu pasti sudah membayar. Jadi seperti itu. Peserta harus mengirimkan bukti pembayaran kepada CP Lomba Olimpiade. Ya, oh ya, ini saya mengingatkan mungkin dari para pendamping yang sudah mentransfer ke ATM atau nomor rekening yang tertera, mohon yang belum mengirim bukti transfer bisa dikirim. Ya, mungkin lupa atau seperti apa untuk memfikskan data yang ada di kami karena ada beberapa yang belum mengirim ke kami ya seperti itu. Jadi saya lakukan untuk seluruh pendamping ya andainya belum mengirim bukti transfer mohon disegerakan dikirim ke CP pihak Lomba Olimpiade. Terima kasih. Terus selanjutnya untuk Olimpiade adalah kompetisi di mana peserta diminta untuk melakukan tes pilihan ganda seperti itu. Jadi untuk penyisihan sampai final nanti untuk
soalnya bentuknya multiple choice atau pilihan ganda seperti itu. Oke, bisa lanjut next. Oke, thank you. For the next, it is the schedule of Olympiad. Ya, jadi untuk babak penyisihan, ya, ini kita lakukan will be held ya di hari Minggu 5 Desember 2021. Oke, jadi minggu depan, minggu besok ini ya, kita mulai ya. Untuk SMP itu jam 8 pagi dan untuk SMA jam 10 pagi. Dan pastinya dilakukan secara online. Oke, peserta diberi waktu 60 menit untuk menjawab 50 pertanyaan atau 1 jam, seperti itu. Skor tertinggi, oke, skor tertinggi dari 40 peserta di tiap tingkatan, yaitu 20 SMP dan 20 SMA, akan dipilih untuk melanjutkan ke babak selanjutnya, yaitu babak final. Seperti itu ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dan para peserta yang hadir di pagi ini. Thank you. Selanjutnya, next. Next slide. Oke, untuk babak final, next sebelumnya, slide sebelumnya, Pak. Oke, untuk babak final, ya, this one schedule of final, ya, akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021. Dilakukan secara online, peserta diberikan waktu yang sama, yaitu 60 menit untuk menjawab 50 pertanyaan. Dan 10 peserta, ya, jadi 5 SMP dan 5 SMA, ya, akan menjadi pemenang di tiap level. Akan diumumkan pada acara penutupan yang akan dilaksanakan pada 13 Desember 2021. Dan untuk jadwalnya, untuk SMP itu jam 8 pagi dan untuk SMA jam 10 pagi. Seperti itu. Oke, next slide. Oke, ini untuk aturan khusus untuk para pendamping dan para peserta. Mohon diperhatikan karena ini mengacu ke sistem, ya. Jadi tautan akan diberikan melalui website. Mohon maaf, ini bukan 1 hari sebelum tes online, tapi kita akan share pada hari H. Oke, jadi pada tanggal 5 dan tanggal 8 pada hari H. Karena kalau 1 hari takutnya nanti ada masa seperti itu. Oke, peserta harus memiliki koneksi internet yang stabil sehingga selama pengerjaan tes online berlangsung tidak ada kendala teknis. Oke, jadi mohon untuk para pendamping dan para peserta, mohon cari tempat yang suitable for all of you, ya, untuk bisa mendapatkan internet yang cukup bagus seperti itu. Peserta disarankan menggunakan PC, ya, atau laptop dalam mengerjakan tes online. Mister, kalau pakai HP gimana? Diusahakan pakai laptop sama PC karena akan memudahkan teman-teman untuk mengerjakan tes online tersebut. Peserta disarankan menggunakan aplikasi Chrome terupdate, ya, mohon untuk aplikasi Chrome-nya diupdate terlebih dahulu, ya. Terus selama tes berlangsung, peserta tidak diperbolehkan untuk melihat buku catatan dan menggunakan perangkat terjemahan apapun. Jadi untuk para pendamping dan peserta yang hadir, nanti kita menggunakan yang namanya autoproctor, ya, Google Form autoproctor. Jadi nanti kita bisa merecord, ya, dari video, ya. Jadi ketika teman-teman membuka buku atau membuka Google, nanti akan kerekod, jadi itu nanti tes kejujuran seperti itu. Oke. Terus selanjutnya peserta diharuskan menggunakan email yang berbeda, bukan email pendamping yang dipakai banyak peserta. Jadi mohon untuk para pendamping, ya, disampaikan ke para anak-anaknya untuk menggunakan email pribadi. Jadi biar tidak rancau nanti ketika masuk ke sistem kami. Karena ini nanti sistemnya sekali kita ambil tes tersebut, nilai langsung otomatis keluar seperti itu. Oke. Terus selanjutnya peserta, ya, disarankan mengerjakan di ruangan yang tidak berisik, ya, serta wajah harus masuk
ke kamera dengan baik karena suara dan gambar peserta akan terdeteksi. Jadi itu karena kita menggunakan autoprompter, jadi kita membutuhkan audio dan juga kamera seperti itu. Peserta tidak dianjurkan memakai headset, earphone, atau headphone karena nanti ketika pakai alat tersebut takutnya nyaring suaranya seperti itu atau nanti bahkan tidak bisa masuk ke sistem kami. Thank you. Selanjutnya, slide selanjutnya, Mbak. Oke. Untuk soal kita menilai dari 3 poin yaitu reading comprehension, grammar, and vocabularies. Oke. Jadi kita dari 50 soal tersebut itu kita memilah-milah ya. Jadi dari 50 soal itu terdiri dari reading ya, grammar, and vocabularies. Untuk sistem penilaiannya, jawaban yang benar diberi skor 2. Ya, jawabannya salah atau jawabannya kosong diberi skor 0 dan nilai kepercayaan seperti itu. Jadi soalnya 50, seandainya benar semua dikali 2 jadi 100 seperti itu. Jika nilai peserta sama, maka dilakukan penjaringan berdasarkan nilai jenis soal seperti ini. Reading comprehension 50%, grammar 30%, vocabulary 20%. Thank you. Next slide. Oke. Terus selanjutnya ini adalah materi ya, kisi-kisi untuk lomba olimpiad kali ini, yaitu ketika untuk SMP dan SMA. Saya bacakan dulu untuk yang SMP. Ya, yang SMP untuk reading itu descriptive text, recount text, narrative text ya, procedure text, announcement, advertisement, and greeting card, and also invitation. Ya, ini sebuah reading. Terus selanjutnya untuk grammar ada time, tenses, preposition, article, singular or plural, ya, and yes, no question, modal, comparison degree, and also pronoun and passive voice. And also untuk vocabularies itu ada expression, job description, place, verb, antonym, and synonym. Untuk SMA, untuk yang reading itu ada announcement, recount, narrative, descriptive, procedure, report, news item, invitation, historical exposition, and poem. Ya, and then for grammar, ya, conjunction, articles, noun, subject, verb, agreement, number, passive voice, preposition, modal, and conditional sentence, exactly if, and derivatives. Ya, and the last for vocabularies, it is daily lives of vocabulary, ya, simple sentences and definitions. Oke, ini jadi untuk kisi-kisi, ya. Oke, untuk kisi-kisi SMP sama SMA tentang olimpiad itu ada reading, grammar, sama vocabulary seperti itu. Next slide. Oke, yang perlu kita ketahui saat mengerjakan soal. Oke, kita akan bahas tentang sistem ya. Bisa next slide, Mbak? Boleh? Next slide lagi. Jadi ketika kita masuk autoprompter nanti seperti apa? Oke, yang pertama, jadi ketika masuk ke link yang akan kita berikan ke para peserta dan pendamping, ya, jadi nanti diklik terlebih dahulu, terus klik yang namanya got it, ya, how to take the test, ya, langsung got it, next. Terus selanjutnya please klik, oke, finish closing, oke, and the next, Mbak. Nah, di sini yang paling penting di sini. Untuk para pendamping dan peserta yang hadir, untuk pendamping mohon disampaikan ke anak-anaknya bahwasanya ketika menggunakan link tersebut, autoprompter tolong di-allow semuanya, jangan di-cancel. Ya, dari kamera, dari audio, dari apapun yang diminta oleh autoprompter tolong di-allow. Ya, itu bukan mengambil data kita, bukan. Ya, itu untuk mengambil data ketika tes tersebut saja. Ya, jadi ketika teman-teman mengklik cancel, mohon maaf nanti akan tidak bisa ikut tes secara permanen. Jadi mohon berhati-hati. Jadi nanti mohon ditekankan ketika mengerjakan soal, waktu bagian seperti ini ketika muncul hal tersebut ini ya tentang kamera atau audio, mohon di-allow seperti itu, diterima seperti itu. Oke. Next, Mbak. Oke.
Setelah itu ya bisa langsung mengerjakan ya, dikerjakan secara teliti dan berhati-hati ya sesuai penilaian tadi ya, benar nilainya 2, ketika salah sama tidak dikerjakan nilainya 0 seperti itu. Setelah itu di submit, jangan lupa ya. Jadi ketika udah ngerjakan semua lupa di submit ya, sama aja. Jadi mohon untuk di submit. Oke, next Mbak. Oke, setelah itu ya ketika disubmit ya di atasnya ada klik after submitting test. Jadi mohon juga diklik ya, klik after submitting test. Jadi biar terrecord ya kita ya. Jadi apa namanya, biar kita mengantisipasi itu bukan bot seperti itu. Oke, next Mbak. Ya, yang terakhir ya, finish, klik submitting button and you have to click this. Yes, have finished submitting. Jadi mohon yang paling terakhir itu klik yes, have finished submitting. Jadi yang paling apa namanya krusial itu ketika apa namanya allow tentang kamera sama audio. Jadi untuk teman-teman sama peserta sama apa namanya sama para pendamping ya, kita membutuhkan kamera. Jadi kalau bisa diusahakan ya menggunakan PC yang ada kameranya dan audionya yang oke. Karena kita olimpiade secara online, secara daring, jadi kita mengantisipasi dari segala hal bentuk kecurangan ya. Jadi kita menggunakan kamera, jadi nanti akan dimonitoring dari Malang, dari sama tim ya. Nanti ketika ada hal kecurangan pasti akan terrecord di kami seperti itu. Mohon kerjasamanya. Oke, next. Oke, jadi seperti itu untuk apa namanya presentasi dari saya selaku koordinator Olympiad Competition. Jadi untuk para pendamping dan para peserta mohon dipahami secara bersama. Oke, thank you so much for your guys attention. Telah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you kindly, Mr. Aryun. You gave clear pieces of information today. I'll remind all of you okay. The Q&A session is open and will last for 30 minutes. Sini saya akan membacakan setiap pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama dari lomba speech dari delegasi SMA Al-Izzah Batu, Afin Zuhdi Zulkarnain. Will we accept the explained PPT file? Untuk setiap PPT akan kami share nantinya di setiap cabang lomba. Jadi seluruh peserta dan pendamping akan mendapatkan PPT dari setiap cabang lomba yang diikuti. Lalu pertanyaan kedua dari MTS At-Taqwa Bondowoso. Is it okay if we use a clip on microphone for the video? Mohon maaf untuk delegasi dari MTS At-Taqwa Bondowoso. Pertanyaan
Pertanyaan ini ditujukan untuk cabang lomba apa? Apakah speech atau storytelling? Saya tunggu jawabannya di kolom komentar. Pertanyaan yang ketiga dari Rahman Nugraha ini, delegasi dari MA Raudatul Ulum hanya memastikan Kak, itu betul alamat email untuk SMP dan SMA beda ya. Yang SMP tahun 2021-nya ada di tengah, yang SMA 2021-nya ada di belakang. Terima kasih. Mungkin pertanyaan ini ditujukan untuk cabang lomba speech. Untuk CO speech, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Akan saya jawab. Benar, untuk pengiriman teks pidato sendiri itu beda-beda ya antara yang SMP dan juga SMA. Nah, untuk emailnya itu untuk yang SMP bisa dikirimkan via email speechnet2021smp@gmail.com. Itu untuk yang SMP. Nah, kemudian untuk yang SMA itu adalah speechnet SMA2021@gmail.com. Nah, habis ini akan saya share ya emailnya. Tetapi emailnya juga sudah tercantum di dalam booklet yang sudah saya share sebelumnya di grup peserta via WhatsApp. Tapi setelah ini akan kami share juga agar teman-teman bisa mengingatnya gitu ya. Nah, oke, kira-kira itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Ila. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari CEO Lomba Speech. Kita akan menjawab pertanyaan nomor 4 dari SMP IIS. Untuk storytelling, apakah nomor peserta boleh bentuk online ditempel di video? Karena video terlanjur di-take tanpa memakai nomor peserta. Dan tidak ada waktu lagi untuk retake. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini akan saya serahkan kepada CEO Storytelling Competition. Waktu dan tempat saya aturkan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab peserta. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa nomor peserta diwajibkan untuk dipakai ketika perform. Jadi, mau tidak mau harus untuk take video yang terbaru lagi dengan menggunakan nomor peserta. Jika nomor peserta diedit melalui video, itu juga termasuk editing. Jadi segala bentuk editing akan didiskualifikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari CEO Storytelling Competition. Kita menuju pertanyaan yang kelima dari Novi Nurventia. Pertanyaannya adalah, untuk peserta storytelling harus pakai baju seragam sekolah. Apa boleh pakai kostum sesuai dengan cerita? Seperti yang sudah dijelaskan, untuk storytelling bisa memakai kostum dan properti yang mendukung lomba cerita yang akan dibawakan oleh peserta yang mengikuti lomba. Jadi untuk storytelling boleh memakai kostum, tapi berbeda dengan speech yang harus memakai identitas kostum sekolah seperti itu. Pertanyaan yang keenam dari SMP Progresif Bumi Solawat. Pertanyaannya adalah, untuk storytelling kameranya boleh move atau tidak? Jawaban akan diberikan oleh CEO Storytelling Competition. Untuk Mbak Laili, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Di sini kalau soal itu boleh. Jadi kameranya boleh move gitu. Tapi dalam garis bawah itu, yang di garis bawah itu tidak boleh diedit. Jadi yang memegang kameranya itu boleh move kemana-mana, tapi
ya itu tidak boleh diedit sama sekali. Jadi harus murni video original dari peserta storytelling. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kita akan menuju dengan pertanyaan yang nomor 7. Bukti transfer sudah dikirim oleh siswa. Apakah pendamping juga harus mengirimkan ulang dan harus dikirim ke siapa? Jawabannya adalah pendamping tidak perlu mengirimkan ulang karena siswanya sudah mengirim dengan jelas bukti transfer tersebut ke lomba yang diikuti. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari SMA Al-Izzah. Bisakah menggunakan, pertanyaannya adalah, bisakah menggunakan satu kamera pengawas karena anak-anak di lab komputer? Apakah ini pertanyaan untuk lomba olimpiade ya? Saya akan menyerahkan jawaban ini untuk dijawab oleh CEO Olimpiade. Untuk Mr. Aryun, dipersilahkan. Terima kasih untuk pertanyaannya untuk SMP. Oke, SMA bisa ya. Oke, jadi untuk kamera ya diusahakan satu PC itu ada kameranya. Jadi menggunakan satu kamera pengawas karena anak-anak ada di lab komputer itu tidak bisa. Mohon maaf karena ketika di lab komputer tersebut itu pastinya tidak ada kameranya kan ya. Jadi karena kita satu sistem itu ketika anak klik tersebut pasti akan ada saran atau di dalamnya itu allow kamera. Seandainya kameranya tidak bisa ataupun error itu mohon maaf nanti walaupun mengerjakan nilainya akan 0 seperti itu. Mohon diusahakan ada kameranya dan audionya juga oke seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aryun. Untuk jawabannya sudah cukup jelas. Kita akan menuju pertanyaan yang selanjutnya. Green screen apakah diperbolehkan? Dari SMP Nurul Jadid. Untuk jawabannya akan diserahkan kepada CEO Lomba Speech, Mbak Mahabatul Afiqah, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya akan saya jawab. Nah, untuk green screen sendiri itu tetap nggak boleh ya, karena seperti yang sudah kami jelaskan tadi, jadi nggak boleh ada bentuk editing sama sekali. Nah, untuk green screen juga itu nggak, jadi benar-benar harus murni. Nah, kalau teman-teman pengen ada background-nya, mungkin bisa pakai background apa gitu ya di belakangnya, tetapi itu bukan editan, harus background yang nyata gitu ya, nggak boleh yang editan atau green screen tadi yang seperti yang ditanyakan. Nah, kira-kira seperti itu, apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari perwakilan MTS Progresif Bumi Solawat atas nama Aulia Nanda Prastia. Pertanyaannya adalah, apakah boleh menambahkan background? Untuk jawabannya akan kami serahkan kepada CEO Storytelling Competition for Miss Laili. Time is given. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan kepada kami. Untuk background itu boleh dipakai jika langsung pas take video. Jadi tidak boleh diedit pas sudah take video, itu tidak boleh. Jadi soundnya itu tidak boleh diedit pas kalian sudah take video. Jadi
soundnya itu pas kalian perform dan juga take video, soundnya itu juga dikaitkan. Jadi tidak boleh diedit setelah take video. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Menurut saya sudah cukup jelas. Kami menuju pertanyaan yang selanjutnya dari SMP Islam Sabilillah Malang. Pertanyaan ditujukan untuk cabang lomba storytelling. Pertanyaannya adalah, untuk tag video, bolehkah jika tidak menggunakan audio aslinya, namun menggunakan audio yang direcord menggunakan clip-on, tapi audio tersebut direkam bersamaan dengan videonya? Untuk jawabannya akan saya serahkan kepada CEO Lomba Storytelling. Dipersilakan. Pertanyaan akan saya ulangi. Untuk tag video, bolehkah jika tidak menggunakan audio aslinya, namun menggunakan audio yang direcord menggunakan clip-on, tetapi audio tersebut direkam bersamaan dengan videonya? Untuk CEO Storytelling, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan seperti itu tidak diperbolehkan ya, karena itu juga termasuk editing video. Gitu. Jadi kalau misalnya mau pakai mic, nggak apa-apa, asalkan mic-nya itu langsung pas take video. Jadi bukan di-record ya. Jadi nanti suaranya itu bukan di-record terus dimasukkan, maksudnya diedit lagi begitu, tidak boleh seperti itu. Jadi semua video pengumpulan itu clear, original dari yang peserta take untuk pengumpulan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang telah saya sampaikan. Akan saya tekankan kepada seluruh peserta lomba, untuk lomba speech dan storytelling tidak diperbolehkan melakukan pengeditan dalam bentuk hal sekecil apapun. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya dari delegasi SMP Progresif Bumi Sholawat. Pertanyaannya adalah, untuk cabang speech saat perform boleh duduk atau tidak, atau harus terlihat setengah badan? Jawabannya akan dijawab oleh Miss Mahabatul Afikoh sebagai koordinator lomba speech. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, apakah boleh gitu ya duduk atau harus setengah badan gitu ya? Nah, ini sebenarnya termasuk ke dalam poin penilaian kami, yaitu poin yang kedua kalau nggak salah tadi ya, ada di manner. Nah, jadi teman-teman ya gimana ya? Harus memikirkan gitu ya. Kalau duduk itu termasuk manner nggak sih, baik atau enggak gitu ya? Jadi lebih baiknya kami sarankan untuk berdiri saja. Nah, kalau untuk setengah badan itu nggak apa-apa ya, tapi lebih sopan teman-teman itu sambil berdiri gitu. Nah, karena itu termasuk penilaian dalam manner, aspek yang sudah kami tentukan. Nah, kira-kira seperti itu, apakah bisa dipahami? Oke, tetapi untuk penilaian masing-masing. Baik, apakah ada tanggapan
Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan akan saya tutup sampai dari delegasi SMAN 9. Nantinya jika ada pertanyaan yang jika ada sesuatu yang masih ingin dipertanyakan, silahkan menghubungi setiap cabang lomba di grup WhatsApp masing-masing. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, kalau menggunakan dari Pak Lalu Buari, kalau menggunakan wallpaper dinding sekolah yang sudah dihias sebagai latarnya tanpa diedit untuk lomba storytelling dan speech, bagaimana? Saya jawab, boleh, karena itu tidak termasuk dalam pengeditan, begitu Bapak. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ita Faridah. Pertanyaan untuk lomba Olimpik. Anak-anak saya tidak bawa HP. Karena tinggal di pondok, kemarin waktu daftar pakai lab komputer. Bagaimana ya solusinya? Untuk jawabannya akan saya serahkan kepada CEO Lomba Olimpik. Untuk Mr. Aryun, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu dan Bapak. Jadi seperti ini. Oke, untuk menjaga profesional kita, untuk menjaga kecurangan, mohon untuk para pembina untuk memfasilitasi. Jadi sudah peraturannya one student one kamera. Jadi untuk autoproktor ya itu satu kamera satu anak. Ketika anak tersebut tidak ada kameranya, mohon maaf itu tidak bisa. Seperti itu, mohon untuk para pendamping mohon diusahakan untuk difasilitasi seperti itu. Karena seandainya dibedakan nanti akan mengurangi profesionalis kita. Jadi mohon diusahakan difasilitasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari MTS Progresif Bumi Solawat. Pertanyaannya adalah, mohon maaf Kak, saya pernah menggunakan background pada saat tampil, tapi background tidak bisa masuk ketika di-record. Untuk jawabannya akan dijawab oleh CEO Storytelling. Untuk Miss Laili, dipersilakan.
Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Inti dari semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Bapak Ibu semua itu intinya dari kami itu tidak boleh ada editing sama sekali. Jadi jika kendalanya seperti itu, Bapak Ibu pendamping bisa menggunakan sound lain yang lebih jelas untuk dipergunakan begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari delegasi SMAN 9 atas nama Ahmad Habib. Kak, untuk captionnya apa boleh ditambahkan selain special caption yang diwajibkan panitia for speech contest? Jawabannya akan disampaikan oleh CEO Lomba Speech. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jawab ya. Nah, untuk captionnya sendiri harus sesuai dengan yang sudah kami tentukan ya. Gitu saja. Itu sudah kami buat sesimpel mungkin biar teman-teman nggak susah gitu ya ngetiknya, nggak panjang-panjang. Jadi sesuai saja dengan yang sudah kami tentukan. Kemudian jangan lupa juga untuk tag 2 Instagram yang sudah kami sebutkan dan juga hashtag 3 hashtag yang sudah kami tentukan di atas. Nah, untuk jika teman-teman lupa Instagramnya ataupun hashtagnya, setelah TM selesai akan kami kirimkan PPT-nya. Kemudian untuk hashtag dan juga Instagramnya sendiri itu sudah ada ya di buklet, informasi buklet. Jadi teman-teman bisa melihat di situ, gitu ya. Kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Apakah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Karena waktu masih tersedia untuk beberapa menit, saya akan membacakan pertanyaan yang baru masuk dari SMP Bakti Pertiwi, Python. Pertanyaannya adalah identitas siswa diketahui lewat mana ya? Lewat Google Form itu ya, waktu pengumpulan. Speech maupun storytelling. Saya akan menjawab pertanyaannya. Benar, betul Bapak. Seluruh identitas siswa akan diketahui dari Google Form yang telah dikumpulkan. Waktu pendaftaran. Untuk waktu pengumpulannya ini yang ditanyakan adalah waktu pengumpulan videonya. Jika iya, itu sesuai dengan jadwal yang telah dipaparkan tadi. Nantinya juga PPT setiap cabang lomba akan kami kirimkan melalui WhatsApp group. Terima kasih. Pertanyaan yang selanjutnya dari Anna Istighfarin. Pertanyaannya adalah, untuk lomba Olimpiade itu kamera dari laptop ataukah harus dari HP? Untuk jawabannya akan saya serahkan kepada Mr. Aryun. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Bisa dua-duanya, bisa HP, bisa laptop. Seperti itu. Tapi diusahakan pakai laptop karena lebih enak seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari MTS Nurul Jadid. Gimana teknis pengaturan kamera di Olimpiade? Saya serahkan kembali jawabannya kepada Mr. Aryun Johar. Terima kasih. Jadi saya sudah baca beberapa pertanyaan tentang kamera ya. Jadi seperti ini. Untuk teknis kamera itu termasuk simpel. Jadi seperti Zoom seperti ini. Jadi ketika teman-teman udah masuk ke link autoprompter tersebut, ya otomatis nanti di allow kamera dan audio tersebut otomatis akan terbuka sendiri. Udah seperti itu aja. Oke. Terus untuk yang lain-lainnya mohon di allow aja ya. Jadi biar nggak
biar nggak terdelete seperti itu. Thank you. Terima kasih, Mr. Aryun. Nah, untuk pertanyaan terakhir, mungkin ini terakhir yang akan ditanyakan oleh peserta sekalian. Dari SMA Muhammadiyah 2, atas nama Dimas. Pertanyaan akan ditujukan kepada Olimpiade. Pertanyaannya adalah, itu nanti yang Olimpiade, kelihatan kita buka website lain. Silahkan dijawab, Mas Aryun. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kita bisa merecord di autoproctor, dalam artian itu tes kejujuran. Nanti dari teman-teman seandainya buka website lain, ya. Jadi itu pure seperti offline. Jadi seperti offline. Jadi kita mengawasi dari tindak kecurangan sekecil apapun, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mr. Aryun. Saya tekankan kembali untuk Olimpiade, segala suara dan tingkah kalian nanti di perlombaan akan terdeteksi. Nantinya juga ada nilai kepercayaan yang akan menentukan skor peserta masing-masing, seperti itu. Terima kasih kepada peserta sekalian. Okay, since the presentation and the Q&A is over, the moderator in today's event would like to thank you for all your participation and attention. If you have more questions, please kindly contact the committee in each competition to avoid any kind of misunderstanding and misinformations during this national competition. That's all from me. Thank you very much. I give it back to the Master of Ceremony. Okay, thank you very much to our moderator today, Ms. Ila Mohbiro. Okay, ladies and gentlemen, now we have our, before I close the agenda today, let's praying together. The praying will be led by Mr. Muhammad Nurholis Majid. For Mr. Muhammad Nurholis Majid, time is yours. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, let's close our meeting here by setting our prayer. We do have you in this competition run as well as possible. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika ala nafsi wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في جنتك ومدك وإيادك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بين وذي حسد من شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وإنا من مجيبات الندم في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل بجمالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سير الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you very much to Mr. Muhammad Nurholis Majid. Okay, on behalf of committee members and participants, I'd like to express my utmost gratitude to all distinguished guests and also participants of LUR for joining this technical meeting of National English Festival 2021. I am Mahabadul Afiko would like to say thank you very much for your nice attention. And the last I say, Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya informasikan, jangan meninggalkan ruang Zoom dulu ya. Setelah ini akan ada jargon yang akan dipimpin oleh teman saya, Miss Zuhrona Mafaza. Oke, dan setelah jargon, teman-teman jangan leave dulu ya, nanti kita akan ambil foto bersama. Oke, itu tadi informasi terakhir yang bisa saya sampaikan. Saya serahkan langsung kepada Miss Zuhrona Mafaza. Baik, terima kasih Miss Mahaba. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Untuk jargonnya, saya sudah share di chat Zoom, di chat box, silakan dilihat. Itu untuk jargonnya. Untuk yang pertama, saya akan mencontohkan terlebih dahulu, nanti setelah itu kita bareng-bareng sama panitia dan juga peserta gitu ya. Oke. Nah, untuk jargonnya itu adalah we are ready to shake the world, yes we can. Tapi nanti kalau saya bilang NEF 2021, nah itu jargonnya we are ready to shake the world, yes we can, gitu ya. Nah, coba panitia untuk on kamera sama unmute dulu. Kita bareng-bareng sama panitia. Nah. Panitia udah hafal semua kan ya? Harus hafal. Sudah. Oke, sip. Jadi, kita bareng-bareng sama panitia dulu, terus nanti yang kedua kita bareng-bareng sama pesertanya juga, gitu ya. Sudah di-unmute semua, teman-teman? Panitia? Nah, silakan di-unmute, teman-teman panitia. Ready to shake the world, yes we can. Oke, sudah siap ya teman-teman panitia? Ya, ready. Oke, silakan di-unmute semuanya. Nanti kayak saya bilang, NEF 2021, kalian bilangnya, we are ready to shake the world, yes we can, gitu ya. 1, 2, 3. NEF 2021, we are ready to shake the world. Oke, sekarang kami sama pesertanya juga sekalian ya, biar ramai semuanya. Jadi silakan untuk panitia dan juga peserta boleh unmute mikrofonnya supaya kita bareng-bareng jargon. Ya. Kalau yang masih bingung sama kata-katanya boleh sambil lihat di chat box ya teman-teman. Oke, kalau sudah, are you ready? Yes, kayaknya udah ready semuanya ya. Oke, kalau gitu kita bareng-bareng. NEF 2021. We are ready to shake the world. Oke, terima kasih. Jadi itu jargonnya untuk NEF 2021. Silakan dipakai ya, gitu. Boleh ditaruh di caption dan lain sebagainya. Itu boleh. Jadi nanti misalkan di opening atau nanti di closing ada jargon NEF, kita semua udah tahu jargonnya we are ready to shake the world. Oke ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Meninggalkan ruang Zoom dulu karena ada dokumentasi. Silakan kameranya di on semuanya. Untuk dokumentasi ya. Sebentar. Pasang wajah yang paling ceria. Senyumnya paling lebar. Ini ada 3 slide. Kita ambil yang slide pertama dulu ya. Sudah siap ya yang slide pertama? 3, 2, 1. Lagi.
3, 2. Oke, slide kedua. Siap-siap untuk yang slide kedua. 3, 2. Dan yang slide terakhir, siap-siap juga. 3, 2, 1. Oke. Hadir di pertemuan kali ini untuk mengisi absensinya, gitu ya. Nah, jangan sampai terlewat ya absensinya. Terima kasih teman-teman. Dari kami, dari si acara mungkin cukup. Teman-teman yang sudah mengisi absensi, boleh meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih, goodbye and good luck. See you. See you. You, Miss. Ya, semangat ya teman-teman semuanya. Untuk panitia juga ya, jangan lupa. Semuanya. Show your best. Shake the world. Panitia kalau sudah mengisi absensi boleh meninggalkan Zoom untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih atas kehadirannya. Mbak, nanti informasi terkait record ditunggu ya. Oke. Izin live ya. Thank you. Oke, terima kasih Mas Aryun. Ya, sama-sama. Panitia yang lain juga boleh live ya kalau sudah mengisi absen. Terima kasih semuanya. Makasih Mbak Zurona. Kami. Nah, untuk peserta yang lain juga boleh live. Ini sudah nggih, sampun untuk panitia si acara, sudah mboten enten yang dibahas lagi, sampun.